Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 bahasa, minggu ini kalian akan belajar materi baru, judulnya adalah report text. Untuk mempelajari lebih jauh tentang report text, mari kita perhatikan lebih lanjut ya. Untuk report text sendiri, dia ada 3 hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah social function, kemudian gender structure, yang ketiga adalah language elements. Kalau kalian sudah memahami ketiga ini, baru kita ke contohnya. Di sini example-nya pakai S ya. Examples, tandanya contohnya akan lebih dari satu. Yang pertama dulu yaitu social function. Nah, jadi social function atau dalam bahasa Indonesianya adalah fungsi sosial. Social function di sini bertujuan atau bermaksud sebagai tujuan atau fungsi dari teks ini apa, gitu. Di sini katanya tujuan atau fungsi dari report text ini adalah to present information about something as a result of systematic observation and analysis. Di sini ada kata observation, analysis. Jadi ini yang harus kita garis bawahi ya. Maknanya, report text ini merupakan salah satu jenis teks yang dalam bahasa Inggris menjelaskan mengenai detail dari suatu objek. Penjelasan yang ada dalam report text merupakan hasil pengamatan penelitian, observasi, maupun studi mengenai berbagai macam hal. Oke, jadi social function-nya seperti itu. Kemudian kita next. Nah, selanjutnya kita ke generic structure. Generic structure dalam bahasa Indonesianya adalah struktur umum. Maksudnya, sistematika pada suatu alur yang tersaji di dalam sebuah teks, atau tahapan demi tahapan informasi di dalam teks. Nah, jadi tahapan informasi yang ada di dalam teks itu dia ada 3 ya. Yang pertama adalah general classification atau klasifikasi umum. Oke, jadi general classification ini adalah struktur pertama yang merupakan bagian pertama yang berisi mengenai beragam informasi umum. Topiknya bisa berupa hewan atau fenomena alam, tumbuhan, dan topik-topik lain secara detail. Oke, yang kedua adalah series of facts. Series of facts di sini bisa juga dinamakan sebagai description. Struktur kedua ini biasanya berada di paragraf kedua, umumnya ya. Fungsinya adalah untuk mendeskripsikan lebih dalam mengenai detail dari topik yang dibahas secara terperinci dengan menyajikan berbagai fakta untuk mendukung general classification. Jadi dia tujuannya untuk mendukung yang pertama ini ya. Oke, yang terakhir adalah conclusion. Conclusion ini maksudnya adalah kesimpulan, dan conclusion ini tidak selalu ada di report text. Jadi kalau untuk report text itu kadang hanya menyertakan yang pertama dan kedua saja, yang tiganya ditinggal atau mungkin lengkap ketiganya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah language element. Language element atau elemen bahasa maksudnya adalah unsur kebahasaan yang terdapat pada sebuah teks. Jadi, unsur kebahasaan yang terdapat pada teks ini atau report text ini adalah menggunakan simple present tense. Dimana untuk menggunakan simple present tense, dia biasanya menggunakan kata kerja bentuk pertama dan ada time signal untuk kata kerja pertama. Contohnya, usually, often, dan lain-lain. Nah, kita sudah mendapatkan 3 informasi tentang report text, di mana kita sudah memahami tentang social function, generic structure, serta language elements. Intinya, report text ini berisi mengenai fakta-fakta ilmiah, di mana
dia menggunakan kata kerja bentuk pertama. Tadi sudah dijelaskan di language elementnya ya. Sekarang mari kita perhatikan contohnya di examples. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Seperti yang sudah dijelaskan di generic structure sebelumnya, di mana topiknya bisa berupa hewan, fenomena alam, tumbuhan, dan yang lain secara detail. Hari ini kita menggunakan topik hewan ya, platypus. Oke, ini adalah bentukan platypus. Di sini ada teks, ini adalah termasuk ke dalam report text. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa report text dia menggunakan kata kerja yang pertama. Oke, sekarang mari kita analisa di mana letak kata kerja pertamanya ya. Oke, yang pertama is. Jadi is di sini adalah kata kerja pertama. Kemudian semi-aquatic mammal from east to north Australia including Tasmania. Platypus is. Oke, ada is lagi. Ini adalah kata kerja pertama. One of species of monodreme and the 5 extreme species. Platypus is. Oke, ada is lagi. Ini kata kerja pertama. The one and only mammal that lays. Oke, ini adalah kata kerja pertama. Age instead of giving birth, they lay. Ini adalah kata kerja pertama. Age instead of giving birth because it can. Oke, ini adalah kata kerja pertama. Make them live young. Oke, kata pertama lagi. Platypus have, kata kerja pertama. A flat body and tail and or, kata kerja pertama. Burrow with dense brown fur to keep them warm. They have, oke, have kata kerja pertama. Use, are. Their legs are. Oke. Kemudian has. Oke, jadi untuk report text dia menggunakan kata yang pertama, dan kita sudah menemukan bahwa untuk contoh yang pertama dia menggunakan kata kerja pertama semua. Mari kita ke contoh yang berikutnya ya. Contoh yang kedua, nah ini membahas tentang snakes atau ular. Ini adalah gambar ularnya. Sekarang mari kita cari di mana letak kata kerja pertamanya. Snakes are. Oke, are adalah kata kerja pertama. Belong, have, are lagi, is. Oke, koma s di sini adalah pertanda bahwa dia ini adalah kata kerja pertama, kemudian koma s juga sama. Oke, shelters artinya adalah merayap, dia juga kata kerja dan dia kata kerja pertama. Oke, usually ini adalah time signal, sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa usually termasuk time signal untuk kata kerja pertama. Is, are, have, need, live, sleep, survive, consist, will eat ya. Nah, itu satu. Depend, are. Nah, ini juga termasuk kata kerja pertama. Unfold, stretches, is. Nah, itulah kata kerja pertama untuk samples yang kedua. Oke, itulah kiranya pembahasan tentang report text kita hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.